siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam semua keluarga Bible Reading Journey. Kita bertemu kembali dalam pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami kuat, kami sehat, dan bersyukur malam hari ini Tuhan kami boleh melanjutkan pembacaan firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu melingkupi setiap kami Tuhan, sehingga apa yang kami baca bukan berlalu begitu saja, namun kami boleh mendapatkan rema, ada pembaruan di dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami boleh semakin baik di hadapan-Mu. Kami ingin menjadi serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pada malam hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 sampai yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian. Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu pada malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tapi perempuan itu berkata, ia sakit. Sesudah itu Saul mengirimkan orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud. Katanya, bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari supaya ia dibunuh. Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam dan nampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepaskan musuhku pergi sehingga ia luput? Tetapi jawab Mikal kepada Saul, ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi. Apa perlunya aku membunuh engkau? Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel dan roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah, dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu kali ini Tuhan.
Kami boleh melihat penyertaan-Mu terhadap Daud ya Tuhan. Meski dia dikejar Saul yang mengusirnya Tuhan, tapi kami boleh melihat bahwa dia boleh selamat karena hikmat dan penyertaan daripada-Mu melalui istrinya Mikal Tuhan. Bapa di surga, kami ingin juga seperti Daud Tuhan, boleh mendengar orang yang Engkau utus untuk memberitahukan keselamatan Tuhan. Kami juga ingin Tuhan belajar dari Daud untuk berserah diri kepada-Mu Tuhan. Kami yakini bahwa hidup mati kami Engkau yang punya Tuhan. Dan kami ingin Tuhan, kiranya Engkau juga berikan hikmat kepada kami seperti Daud Tuhan. Menyerahkan hidup kami di dalam pimpinan-Mu. Kami mau berserah penuh Tuhan. Seperti Daud berserah diri kepada Engkau. Karena Daud meyakini Engkau satu-satunya Allah penyelamat, batu karang, dan tempat persembunyian yang akan terus melindungi Daud. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Ajar kami terus mau menyandarkan diri kami kepada Engkau, satu-satunya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih, sampai bertemu kembali untuk pembacaan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang